Berdasarkan pemantauan dari 46 sekolah di 19 kabupaten kota belum siap untuk menggelar belajar tatap muka. KPAI mendorong pemerintah gencar sosialisasi 15 prosedur operasi standar untuk memastikan kesiapan sekolah. Berikut laporan bersama Rini Herani. Tadi selama rentang waktu ini harus dipersiapkan secara benar-benar ya Bu protokol kesehatannya ya? Iya Mbak. Desakan membuka kembali sekolah dan pembelajaran tatap muka pada tahun 2020 terus mengemuka. Hal itu didasarkan banyaknya permintaan para orang tua yang menilai pembelajaran jarak jauh dengan sistem dalam jaringan kurang efektif serta sejumlah persoalan yang dihadapi para peserta didik dalam mengikuti PJJ. Sejalan dengan wacana tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan harus benar-benar ketat dan sesuai dengan standar. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti kepada Pro 3 RRI mengakui dari hasil pemantauan KPAI pembelajaran tatap muka menggunakan sistem sebagian siswa belajar tatap muka di sekolah, sementara sebagian siswa lainnya belajar daring memang kurang efektif. Oleh karena itulah KPAI mendorong pembukaan sekolah tidak ditentukan zona, namun lebih ditentukan oleh kesiapsiagaan semua pihak. Oleh karena itulah KPAI merekomendasikan sejumlah hal, diantaranya pemerintah pusat dan daerah harus fokus pada persiapan infrastruktur, protokol kesehatan, sosialisasi protokol kesehatan, hingga sinergi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan dan gugus tugas COVID-19 di daerah. Pemetaan kesiapan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan saat melakukan pembelajaran tatap muka menurut Retno juga penting dilakukan. KPAI masih temukan bahwa masih banyak sejumlah sekolah yang memang belum siap nih untuk pembelajaran tatap muka, terlebih kesiapan protokol kesehatannya sendiri. Boleh dijelasin nggak Bu, maksudnya temuan-temuan KPAI tersebut? KPAI itu kan sudah melakukan pengawasan ya di sejumlah daerah dan 46 sekolah. Jadi dari rangkaian pengawasan KPAI yang sudah dilakukan sejak tahun ajaran baru ini gitu ya, memang kami tuh datang ke 46 sekolah. Dari satu daerah itu paling tidak ada 2 sekolah yang akan dikunjungi oleh KPAI untuk melihat persiapan sekolah. Nah, 46 sekolah ini berada di 8 provinsi. Itu ada 20 kabupaten kota dari 8 provinsi tadi. Nah, jenjangnya itu dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, ketika kami melakukan peninjauan datang ke sekolah dan juga ke satu daerah, memang itu terlihat di situ bahwa SKB 4 Menteri itu memang nyaris tidak diterapkan berdasarkan zona ya. Ya. Faktanya ya nggak pakai zona gitu. Jadi udah nggak pakai zona, nggak ada pula persiapannya gitu. Persiapannya minim. Kita mendorong adalah tidak lihat zona, tapi lihat kesiapan. Jadi kalau sekolah siap, maka zonanya apapun ya nggak apa-apa dibuka sekolah. Tetapi ketika zonanya hijau, cuma sekolah nggak siap, ya jangan boleh buka sekolah gitu. Jadi itu yang disebut dengan kesiapan. Nah, lima siapnya ya, daerahnya siap, sekolahnya siap, gurunya siap, orang tuanya siap, siswanya siap. Itu yang kami meminta. Kemudian yang kedua, ya kami ini melihat memang protokol kesehatan harus dipenuhi. Yang ketiga adalah kami ini melihat harusnya kalau kita menggunakan kesiapan harus dipetakan. Daerah harus punya pemetaan sekolah mana yang siap, maksudnya siap, cukup siap, tidak siap. Itu kan itu harus dibantu semua ya. Nah, itu pemetaan, kami mendorong pemetaan. Dan yang terakhir adalah kami meminta sebenarnya mulai masuk ke pembelajaran dalam arti gini. Yang masuk itu adalah pembelajaran tatap muka adalah materi yang sulit. Hanya bisa dipahami anak kalau ada interaksi. Jadi tatap muka gitu. Nah, itu disisir. Jadi kurikulum daruratnya harus disisir. Yang berarti wacana pembukaan sekolah di semua zona itu kemungkinan akan ada di 2021 ya Bu? Banyak daerah ya dari hasil pengawasan kami udah buka kan. Pada 2021. Yang kedua, yang akan buka itu rata-rata adalah November dan Desember. Jadi beberapa wilayah di NTB, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah itu akan mulai pembelajaran pada Desember 2020. Dan kami sih mendorongnya tadi pada persiapan. Kalau belum ya sekarang masih ada waktu nyiapin kan di 2021. Jadi kalau
KPAI sih mintanya 2021. Tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas COVID-19 Agnes Tuti Rumiati juga menekankan pemetaan daerah dan sekolah-sekolah yang siap melakukan pembelajaran tatap muka. Juga diperlukan kriteria tertentu dalam penentuan kesiapan sekolah. Misalnya memang kita itu akan siap-siap melakukan pembelajaran tatap muka, perlu ada petanya. Artinya ada sekolah yang merasa sangat siap, itu seperti apa sekolahnya. Nah, kemudian di daerah hijau ternyata tidak semuanya sekolah siap. Berarti seperti apa sekolahnya, itu kan perlu kita detailkan ya. Dan itu kalau dinasionalkan, saya kira akhirnya kita punya peta. Sehingga yang siap mana itu bisa didulukan. Karena ini kan sebuah kesepakatan ya. Pada saat sekolah itu memutuskan untuk tatap muka, pasti ada risikonya. Tetapi kan ini sudah kita antisipasi. Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Juan Daniel Syah, mengatakan pihaknya sempat berpikir untuk membuka sekolah tatap muka, namun terganjal aturan zonasi resiko COVID-19. Berdasarkan aturan, sekolah yang diizinkan belajar tatap muka hanya di wilayah zona hijau dan kuning COVID-19. Sedangkan untuk wilayah zona merah dan oranye COVID-19 tidak diperbolehkan membuka sekolah. Meski demikian, diakui Juan Daniel Syah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang berencana membuka sekolah tatap muka dengan catatan sekolah tersebut sudah memiliki fasilitas sanitasi yang baik serta siap menerapkan protokol kesehatan ketat. Tetapi kondisi COVID itu kan berubah-berubah di setiap, dulu hijau sekarang jadi kuning, bahkan ada yang merah gitu. Nah itu kan penyesuaian oleh Perda atau Pergubnya lagi gitu. Proses pembelajaran ini kalau untuk anak tingkat dasar itu agak kesulitan kalau dengan online itu. Tetapi untuk yang di level atas itu dia mungkin bisa penyesuaian. Nah, tetapi ini yang harus kita jamin bahwa dia bisa membuka sekolah dengan catatan bahwa persyaratan pembukaan sekolah itu paling tidak di lapangan itu sudah terpenuhi, fasilitasnya sudah terpenuhi, harus saprasnya juga diperhatikan. Di sisi lain, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat juga berencana membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Rencana itu diambil Pemkot Bekasi merujuk pada tren penurunan kasus COVID-19 yang semakin menurun di Bekasi. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk menyampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mengizinkan sekolah yang telah memiliki fasilitas standar protokol kesehatan 3M untuk kembali melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Untuk membolehkan bagi sekolah-sekolah yang sudah punya prototipe, bagi sekolah-sekolah yang sudah punya standarisasi tentang 3M. Menggunakan masker, jaraknya juga, terus disediakan fasilitas-fasilitas cuci tangan. Tapi bukan pada proses belajar mengajar anak-anaknya, termasuk juga para gurunya dan manajemen sekolah memahami apa itu 3M. Rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada tahun 2021 memang belum sepenuhnya mendapat lampu hijau dari berbagai pihak. Di satu sisi, berdasarkan survei ada sekitar 56% atau 959 orang dari 1.712 orang melakukan tatap muka dengan dukungan protokol kesehatan ketat. Empat sekolah di Kota Banjarmasin menggelar simulasi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Nantinya hasil simulasi ini akan menjadi